Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Soleha. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini hari pertama kita bertemu di semester 2. Meskipun dalam keadaan jarak jauh, tetap ya kita harus tetap semangat dalam menghadapi kegiatan hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Anandaku, sekarang kita lanjutkan pembelajaran tema 4 yang pada semester 1 belum selesai dibelajarkan. Nah, kita akan memulai ke subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, sebelum itu Ibu akan bertanya dulu, apakah kalian tadi sholat duha? Pinter, sudah berjemur dan olahraga? Pinter juga. Nah, karena sekarang ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, maka kita harus sering berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kita juga harus berikhtiar. Berikhtiarnya dengan apa? Dengan cara berjemur dan berolahraga. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ya bahwa kita ini akan belajar tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, apa sih tetangga itu? Tetangga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah orang yang rumahnya berdekatan atau sebelah menyebelah. Jadi tetangga itu adalah orang yang rumahnya itu berdekatan dengan rumah kita. Nah, maka dari itu Ibu mau nanya nih, apakah kalian mempunyai tetangga di rumahnya? Pasti ya, pasti kalian mempunyai tetangga. Nah, di sini ada percakapan nih, percakapan tentang tetangga baru. Nah, halaman 57. Coba Ibu akan beri kalian waktu untuk membaca percakapan dari teks tetangga baru halaman 50. Coba silahkan kalian baca. Ibu kasih waktu. Sudah? Kalau sudah, yuk kita lanjutkan. Kalau belum, silahkan di-pause. Yuk, kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan di halaman 58. Coba kita baca terlebih dahulu. Siapakah nama tokoh yang ada dalam teks percakapan? Yang melakukan percakapannya itu siapa? Nina dan Ibu. Pintar. Lalu nomor 2. Siapakah nama tetangga baru Nina? Pak Marwan dan Bu Farida. Sip, pintar juga. Silahkan ditulis ya. Lalu nomor 3. Dari manakah tetangga baru Nina berasal? Dari Banyuwangi. Oke, nomor 4. Temukan dan tuliskan kalimat saran dalam teks percakapan tersebut. Oke, masih ingat kalimat saran? Kalimat saran itu selalu atau biasanya ada kata sebaiknya, seharusnya, alangkah lebih baik atau alangkah baiknya. Ya, coba kita lihat di percakapannya. Ada tidak kalimat saran? Coba. Ada? Ada ya. Di paling bawah percakapan Ibu, terakhir yang Ibu. Nah, di situ ada kata, oh iya, sebaiknya besok pulang sekolah kamu mengajaknya bermain ke rumah. Kita makan siang bersama. Nah, itu adalah kalimat saran yang Ibu berikan kepada Nina. Silahkan ditulis ya, Ananda Soleh-Soleha. Lalu, nomor 5. Temukan dan tuliskan hak dan kewajiban dalam teks percakapan tersebut. Oke, masih ingat tentang hak dan kewajiban?
Hak itu adalah yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah yang harus kita laksanakan atau kita berikan. Coba di sini ada tentang hak itu ada di percakapan ibu yang kedua. Jadi Nina ibu. Nah, di situ ada haknya. Di situ apa haknya? Mereka mempunyai hak untuk dikenal. Jadi kalau misalkan ada tetangga baru, tetangga itu mempunyai hak untuk dikenal oleh kita. Lalu kewajibannya adalah di kalimat ibu juga. Setelah yang tadi ada Nina dan ada ibu. Nah, di situ adalah kamu harus memperkenalkannya dengan teman-teman yang lain dan mengajaknya bermain. Itu adalah kewajiban kita kepada tetangga baru. Jadi kalau misalkan kita udah kenalan, punya teman yang tetangganya punya orang yang seusia dengan kita, ajaklah bermain dengan kita. Lalu kenalkan dengan teman-teman kita. Seperti itu ya. Sip. Kalau sudah ditulis, kita lanjutkan ke aktivitas 2. Di aktivitas 2 ini, berilah tanda checklist yang merupakan kalimat saran. Tadi sudah diingatkan ya, bahwa kalimat saran itu biasanya ada kata sebaiknya, seharusnya, alangkah lebih baik, atau alangkah baiknya. Coba nomor 1. Tetangga baruku sangat baik sekali. Apakah itu kalimat saran? Bukan, jadi Ananda checklist ke salah. Nomor 2, sebaiknya kita berkenalan dengan tetangga yang baru pindah rumah. Itu adalah kalimat saran ya, maka checklistnya di benar. Nomor 3, selamat pagi, apakah aku boleh bermain dengan kalian? Itu adalah kalimat tanya, maka ini bukan kalimat saran. Nomor 4, lebih baik dalam bertetangga harus saling membantu. Betul apa salah itu kalimat saran? Betul ya, ada kata lebih baik. Lalu, sebaiknya kita bermain di dalam rumah saja karena cuacanya sangat dingin. Itu juga kalimat saran ya, maka itu adalah benar. Nah, kita juga sebelum liburan sudah belajar tentang kemungkinan. Nah, untuk kemarin kita sudah belajar tentang kemungkinan penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita belajar tentang kemungkinan perkalian. Silahkan Ananda buka aktivitas 3 halaman 59. Ibu akan menerangkan terlebih dahulu. Baik, kita buka ya aktivitas 3 halaman 59-nya. Jika sudah, yuk kita baca dulu nomor 1. Ayah Adi merupakan peternak sapi. Setiap hari, Ayah Adi harus menyiapkan 60 kg rumput yang diambil dari kebun. Jika rumput-rumput tersebut dimasukkan ke dalam karung, buatlah kemungkinan jumlah karung yang digunakan dengan jumlah rumput tiap karung. Jadi nih, Ayah Adi itu punya peternakan sapi. Dia harus menyiapkan satu harinya itu 60 kilo. Nah, 60 kilo itu bisa muat untuk berapa karung kalau misalkan tiap kilonya itu berbeda-beda tapi harus sama. Nah, itu dengan cara kemungkinan. Kemarin kan sebelum libur kalian sudah belajar tentang kemungkinan penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita akan buat kemungkinan perkalian. Nah, coba kalau misalkan kalian ingat, jika sesuatu angka yang dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya akan angka itu sendiri. Ya, jadi kalau misalkan 60 atau 1 kali 60, pasti hasilnya adalah 60. Kenapa? Karena jika angka 1 dikalikan dengan angka lain, maka angka lain ini yang akan menjadi jumlahnya. Maka kemungkinan pertama boleh 1 kali 60. Lalu, karena penjumlahan dan perkalian mempunyai sifat komutatif atau pertukaran, kalian juga boleh menuliskan 60 dikali 1. Maka hasilnya adalah 60.
ya. 60 kali 1 hasilnya 60. Oke, contoh yang ketiga. Kita misalkan ibu mau menuliskan angka 2 aja jumlah karungnya. Nah, caranya gimana? Caranya hasilnya ini, jumlah seluruhnya ini dibagi dengan jumlah karung yang akan digunakan, yaitu 2. Yuk, kita hitung. 60 dibagi 2. Apa dulu yang harus dibagi? 6 dibagi 2. Oke, kira-kira berapa ya? 3, pinter. Sekarang 3 ini kalikan dengan angka 2. Berapa kira-kira? 6. Sip. 6 kurangi 6 hasilnya 0. Nah, 0 yang ini belum terpakai, maka turunkan ke bawah. 0 dibagi 2 hasilnya 0. Sekarang 0 dikali 2 hasilnya 0. 0 kurangi 0 maka 0. Sudah habis ya. Maka 60 dibagi 2 itu akan hasilnya 30. Maka kita tulis nih 2 kali 30 hasilnya 60. Jadi kalau misalkan kita punya 2 karung, tiap karungnya harus 30 kilo. Seperti itu ya. Lalu contoh lain. Misalnya ibu pengen angka 3. Kira-kira gimana? Bagi lagi. 60 dibagi 3. Gimana tuh 60 bagi 3? Yuk kita mulai lagi menghitung. 6 bagi 3 hasilnya 2. Sip, 2 ini dikali dengan 3 hasilnya 6. Oke, kurangi 6 kurangi 6, 0. Tidak usah ditulis. Yang 0 ini belum terpakai, maka diturunkan. 0 dibagi 3 pasti hasilnya 0. Dan 0 dikali 3 maka hasilnya 0. Dikurangi ya, maka hasilnya habis 0. Maka 60 dibagi 3 adalah 20. Maka di sini ibu tulis 3 kali 20 hasilnya 60. Jadi jika kalian mempunyai 3 karung, pengen 60 kilo, maka setiap karungnya adalah 20 kilo. Sekarang, ibu emang harus di sebelah kiri aja nih yang ditulis pertamanya? Enggak kok, boleh tuh ditulis sebelah kanan. Misal, pengen 4 kilo per karungnya. Maka caranya juga sama. 60 dibagi 4. Nah, 6 bagi 4 hasilnya yang mendekati itu 1. 1 kali 4, 4. Oke, tinggal dikurangi. 6 kurangi 4 hasilnya 2. Sekarang 0-nya bisa kita turunkan. 20 bagi 4. Perkalian 4 yang menghasilkan 20. 5. Sip, tulisnya di atas. 5 kali 40, 20. Maka 20 kurangi 20 hasilnya 0. Maka 60 dibagi 4 itu adalah 15. Tinggal kita tuliskan. 15 dikali 4 hasilnya 60. Jadi kalau misalkan kita punya 15 karung, tiap karungnya adalah 4 kilo untuk menghasilkan 60 kilogram. Nah, untuk aktivitas 3 halaman 59 nomor 2-nya, silahkan Ananda kerjakan sendiri dan nanti dikumpulkan melalui Edmodo ya. Nah, kemungkinan perkalian itu juga bisa kalian lakukan ketika misalkan kalian akan membagikan sesuatu. Misalnya, aku punya permennya 20 nih, mau ngebagiin ke adik itu, adiknya punya 2 orang. Nah, kira-kira per orangnya harus berapa? Nah, itu juga bisa dipakai itu. Atau misalkan aku mau berbagi sama teman, misalkan mau membagikan kue per temennya, punya temennya itu 5, per temannya itu misalkan mau memberi 3. Nah, kira-kira harus punya berapa kue? Maka tinggal dikalikan aja 5 dikali 3. Seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke percakapan tadi bahwa ibu
siapa itu Bu Farida dan Pak Marwan itu asalnya dari Banyuwangi. Banyuwangi itu termasuk atau masuknya pada provinsi Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ini biasanya banyak batik-batik. Nah, batik ini juga bisa disebut dengan gambar dekoratif. Coba lihat sama Ananda halaman 60, aktivitas 4. Nah, di sini ada titik-titik atau istilah titik-titik. Kita bahas bersama lagi ya. Nomor 1, gambar dekoratif disebut juga gambar hias isinya. Lalu nomor 2, bentuk pada gambar dekoratif menyerupai dari bentuk aslinya. Nah, nanti Ibu terangkan ya, kenapa seperti itu. Lalu nomor 3, gambar dekoratif digunakan sebagai motif dalam kain batik. Lalu nomor 4, motif kawung. Kawung itu pohon kawung ya, yang suka dipakai untuk gula aren itu dari kawung. Terus di kolang-kaling buahnya, nah itu adalah kawung. Motif kawung menyerupai bentuk. Nah, tahu nggak motif kawung kayak gimana batik motif kawung? Ada di bawahnya, nomor 1. Nah, itu adalah gambar motif kawung ya. Itu jadi menyerupai bentuk apa? Kolang-kaling. Lalu nomor 5, motif kawung berasal dari daerah Yogyakarta. Nah, motif kawung ini pertama kali dipakainya itu atau dibuatnya itu pada zaman Kesultanan Ngayogyakarta pada zaman Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1755 atau abad ke-18. Nah, coba ya. Nah, di situ nomor 1 ada ya motif kawung. Nah, kenapa gambar hias? Karena ada titiknya, ada bentuknya, ada warnanya. Kalau misalkan ini aslinya pasti ada warnanya, coklat dan putih. Nah, kenapa menyerupai bentuk aslinya? Jadi, kalau misalkan gambar dekoratif atau misalkan yang suka dipakai untuk batik itu, idenya dari apa? Nah, coba seperti nomor 1 ini. Idenya dari tumbuhan kawung. Tumbuhan kawung itu ada tumbuhannya, ya ada daunnya, ada batangnya, tapi ini diambil dari buahnya yaitu kolang-kaling. Nah, makanya dia berbentuk pipih ya, tapi ditambahi dengan titik-titik. Makanya kenapa gambar dekoratif ini menyerupai dari bentuk aslinya. Nah, pasti ini juga motif kawung ini enggak semena-mena dipakai untuk batik, tapi pasti ada artinya. Seperti itu ya. Nah, untuk aktivitas 1 halaman 61, silakan Ananda baca juga, lalu isikan. Nah, tadi sudah Ibu ingatkan tentang hak dan kewajiban. Nah, di sini kalian tinggal cari hak dan kewajiban tentang bertetangga. Ya, seperti itu. Nah, maka dari itu, tugasnya hari ini ada 2, yaitu aktivitas 3 halaman 59 nomor 2, nomor 1 sampai nomor 5. Penjelasannya sudah Ibu jelaskan tadi. Lalu aktivitas 1 halaman 61 nomor 1 sampai nomor 5. Nanti hasilnya kalian fotokan dan kirimkan melalui Edmodo seperti biasa sampai pukul 8 malam. Nah, sekian pembahasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa lakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak jika keluar rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.